Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang mukmin terperangkap dalam dosa, apa yang harus dia lakukan? Apa arahan ilahiyah kepada kita? Nabi SAW bersabda, semua anak cucu Adam banyak berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ketahuilah wahai saudara-saudariku sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat, dan bahwa Allah tidak menahan rahmat dan pengampunannya dari anda sampai anda dan bangkit. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat, yakni yang selalu mengulang-ulang taubat. Kesalahan terbesar dan perangkap berbahaya setan yang menjaring dan menangkap orang muslim dan mukmin agar mereka berputus asa dari rahmat Allah. Dan ingatlah selalu ayat ini, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dari dosa terbesar adalah berputus asa dari rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terang-terangan bahwa dirinya ia mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu penting sekali untuk selalu memurnikan taubat. Jangan sampai dosa-dosa menutupi pendengaran kita. Ini berbahaya. Jika begitu, hati kita akan semakin mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Jika anda terus-menerus bertaubat, maka akan menjadi dekat kepada Allah. Anda akan bersama Allah. Anda dalam keadaan selamat. Anda dalam keadaan aman. Walaupun kematian mendadak menimpa anda terus bertaubat. Allah mengetahui niat anda bahwa anda tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangga dengan taubatnya seorang hamba. Dan jika anda mencari berdekatan dengan Allah, maka Allah akan mendekati anda. Allahu Akbar, betapa agungnya engkau. Betapa kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita. Lalu langkah atau prosedur apa yang harus diikuti langsung setelah berbuat dosa? Pertama, hendaklah kita langsung berbuat kebajikan setelah berbuat dosa. Jika anda telah berbuat dosa, anda harus langsung berbuat kebajikan. Karena Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ingatlah pengobatan pertama ini, dan Rasulullah SAW bersabda, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi langkah pertama hendaklah bersegera melakukan kebajikan setelah melakukan perbuatan tercela dengan berbuat amal-amal soleh. Langkah kedua, Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yadhnub dhanban fayuhsinu at-tahur thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah ila akhir ayah. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, yakni wudu, kemudian berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Ali Imran ayat 35. Perhatikan bahwa Allah berfirman, walam yusirru ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Maka dari itu, kata ulama, di antara syarat-syarat diterimanya taubat atau asas rukunnya adalah hendaklah berniat di dalam hati untuk tidak kembali berbuat dosa. Dalam ayat tersebut disebutkan, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Jika ada niat terbesit dalam hati anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni anda dan mengganti kejahatan dosa anda kepada kebaikan. Contohnya, seseorang yang memiliki sejarah kelam dalam kemaksiatan, na'udzubillahi min dzalik, tidak mengingat Allah, berbuat dosa besar, zina, miras dan lain sebagainya, yakni banyak sekali dosanya, sampai-sampai gunung saja tidak bisa menahannya. Orang ini jika benar-benar jujur dalam pertaubatannya dan berniat tidak kembali melakukan perbuatan dosa selamanya, lalu mensucikan dirinya dan kembali kepada Allah, nur langit dan bumi,
dan benar-benar tulus pertaubatannya, orang ini akan Allah kembalikan kehidupan kelamnya menjadi terang dan baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala patut dicintai bagi yang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin akan meleleh kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nur bagi langit dan bumi. Ia Maha Wadud, Maha Penyayang, Maha Pencinta. Ia pencipta perasaan-perasaan baik. Ia yang mewujudkan rasa cinta dan kasih. Ia yang mewujudkan keindahan. Subhanallah. Langkah yang ketiga, Nabi SAW bersabda, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Ia juga bersabda, sedekah diam-diam memadamkan murka Allah. Jika seorang manusia terperangkap dalam maksiat, hendaklah bersedekah. Di antara perkara-perkara yang menolak murka Allah setelah berbuat maksiat adalah bersegera melakukan sedekah. Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Ayatnya jelas, sharih, sedekah menghapus kejahatan dan dosa. Ayat kedua, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Sedekah dapat mensucikan, membersihkan hati dari perbuatan maksiat dan dosa. Ulama berkata, di antara syarat-syarat diterimanya taubat adalah penyesalan setelah berbuat dosa, langsung berhenti dari berbuat dosa dan berniat untuk tidak mengulang kembali setelahnya. Memohon maaf kepada seseorang yang terdampak. Jika ia si pemilik harta, maka kembalikan hartanya, dan taubat itu kewajiban yang berkelanjutan bagi setiap muslim. Ia merupakan kewajiban yang langsung, meski sekecil apapun perbuatan maksiat. Tidak boleh ditunda-tunda, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Karena itu adalah jalan menuju kesuksesan dan kemenangan. Allah mengajak kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang terpenting kejujuran. Kejujuran niat bertaubat. Imam Muslim meriwayatkan, hai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan sebarkan sebagai dakwah.